Aku terlahir dari seorang ibu dan ayah sebenarnya yang hobinya tuh berbuat baik gitu. Jadi dari kecil tuh kita udah sering ke panti jompo, ke panti asuhan dari aku kecil gitu. Jadi itu jadi habit, itu jadi nilai yang ditanamkan di keluarga aku bahwa kita tuh harus bersyukur dan mungkin berbagi dari sedikit rezeki kita untuk orang lain, karena ini kan semua titipan ya gitu. Jadi aku tumbuh di keluarga yang seperti itu, bahkan kakakku juga seperti aku sebenarnya sampai hari ini. Jadi mungkin karena nilai-nilai itulah yang membuat aku akhirnya mempunyai visi misi seperti ini gitu. Dan ketika aku berniat ya menulis happiness in pattern, spread happiness kepada yang lain gitu, ternyata doa itu disambut dengan baik oleh semesta gitu. Jadi aku banyak sekali ditawarkan proyek-proyek kebaikan, donasi atau apapun itu lewat talenta aku gitu. Yaitu ya aku kan biasanya menggambar ya gitu. Menggambar, dan aku belajar sisi bisnisnya, sisi retailnya itu ketika aku kerja di Disney gitu. Jadi tuh menurut aku perjalanan hidupku tuh lengkap ya. Aku terlahir di keluarga generasi ketiga tekstil dan garment di Indonesia. Aku bisa sekolah di sekolah desain di Singapura. Lulus, aku langsung dapat kerja di salah satu perusahaan kreatif terbaik di dunia gitu ya. Di usia yang sangat muda. Untuk bagian yang aku tidak pernah belajar di sekolah gitu. Jadi kerjaan aku itu sebenarnya waktu itu aku sampai bilang ke bos aku dulu, lu nggak usah bayar gua karena I know I will learn so much in here gitu. Jadi aku kayak memperlakukan kerjaan aku itu tuh seperti sekolah S2 gitu. Jadi ketika waktu aku kerja, karena mindset aku, oh gue sekolah, gue belajar, jadi mereka kasih kerjaan aku yang di luar job description aku malah seneng banget gitu. Oh I can learn this gitu, oh I can learn that gitu. Aku sering banget dapat project-project yang sebenarnya tidak menjadi bagian aku gitu, tapi I learn a lot gitu. I learn a lot, dan ternyata semua ilmu itu terpakai ketika aku punya brand sendiri gitu. Jadi menurut aku dengan aku diberikan sangat kemudahan ya selama ini, pastinya tuh ini nggak cuma buat diri aku sendiri gitu, tapi ini tuh juga untuk di-share kepada yang lain. Karena berapa banyak orang yang usianya baru 20-an, baru lulus kerja, bisa kerja di Walt Disney Company gitu. Gak banyak kan. Dan experience itu bisa aku sampaikan sampai hari ini tuh ke banyak institusi, ke banyak UMKM di luar sana tuh masih sangat-sangat relevan dan berguna sampai hari ini gitu. Karena banyak sekali orang kreatif itu tidak mengerti bagaimana menjalankan usaha kreatifnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Gak semua orang seberuntung aku punya kesempatan, punya pengalaman memulai karirnya untuk melengkapi perjalanan untuk supaya dia ketika punya brand sendiri gitu. Banyak orang yang sekolah desain, abis itu keluar dia bikin brandnya sendiri, nggak tahu gimana cara marketingin brandnya, nggak tahu apa itu branding, apa itu personal branding, nggak tahu gimana retail executionnya, nggak ngerti apa itu offline, online retail. Jadi banyak sekali kompleks ya itu permasalahannya. Dan semua itu aku pelajari jujur di kerjaan pertama aku gitu. Jadi aku yakin banget perjalanan aku yang diberikan sebuah kemudahan dan privilege ya, itu nggak cuma buat aku sendiri, but also to be shared gitu.
Jadi sejak beberapa tahun Miwa Pattern berdiri, mungkin 3-4 tahun yang lalu, aku berkenalan dengan sahabat aku, yaitu Mbak Ratna, yang juga punya pemberdayaan orang-orang disabilitas. Dan aku sangat berjodoh dengan beliau, orangnya juga baik sekali. Akhirnya kita berkolaborasi untuk gimana lebih memberdayakan mereka dan membuat brand Miwa ini juga lebih sustainable. Kita juga tahu ya, industri tekstil dan garment itu salah satu industri yang penyumbang sampah terbesar di dunia, walaupun kita tidak nomor satu. Akhirnya aku sebagai brand owner dan pengusaha tekstil, aku berkewajiban sebenarnya untuk membuat brand aku lebih sustainable gitu ya. Setidaknya membuat gerakan agar para UMKM yang lain juga ikutan lebih sustainable gitu. Nah, ini adalah salah satu produk-produknya. Jadi kain percaknya Miwa Pattern, sisa-sisa dari kain kita jadikan tas kain perca ini. Sebenarnya ini bagus banget gerakan ini karena ini juga memberdayakan pabrik dengan orang-orang disabilitas dan juga membuat brand Miwa lebih sustainable karena kita tidak lagi membuang kain percaknya, tapi menjadikan sesuatu yang lebih fungsional dan unik ya, karena setiap tas ini nggak ada yang sama gitu, jadi benar-benar unik. Dan ini kita akan launching tahun depan bersama dengan Mbak Ratna, jadi stay tune aja karena ini kita akan bikin gerakannya. Gak cuman untuk menjual secara profit, tapi juga untuk raising awareness bahwa brand tekstil itu jauh harus lebih sustainable daripada yang ada sekarang gitu. Ya, dan ini juga ada topinya. Jadi kalau potongan-potongan besar kita jadikan topi seperti ini. Ada 2 model dan ini ada yang bucket hat, mungkin lebih unisex ya gitu. Jadi produk-produk inilah yang menjadi salah satu produk yang lebih sustainable dan juga untuk mendorong para brand owner lainnya untuk bisa memikirkan atau berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain lewat karya dan inovatifnya. Gitu.